Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfito Aditya, NIM 11970700049, akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi elektrolisis air sebagai ujian akhir semester mata kuliah Kimia Dasar 2. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai percobaan elektrolisis air, mari kita siapkan alat dan bahan berikut ini. Nah, setelah alat dan bahan telah tersedia, berikut adalah langkah-langkah untuk percobaan elektrolisis air. Hal yang paling utama di percobaan ini yaitu diubahnya energi listrik menjadi energi kimia. Nah, pada percobaan ini kan menggunakan grafit atau karbon yang terdapat di isi pensil. Grafit atau karbon ini termasuk atau tergolong di elektroda iner. Elektroda ini tidak akan mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Ya, dengan kata lain, elektroda iner ini yaitu elektroda tidak reaktif. Nah, yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi ini yaitu spesies-spesies yang berada di sekitar elektroda ini. Nah, pada percobaan ini menggunakan dua elektroda, yaitu disambungkannya kutub positif dan kutub negatif baterai. Kutub positif baterai akan bertindak sebagai anoda, sedangkan kutub negatif baterai akan bertindak sebagai katoda. Ketika kedua kutub ini dihubungkan ke larutan garam, maka akan dihasilkannya hidrogen dan klorin. Nah, kan di elektrolisis air ini akan menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, tetapi pada percobaan ini dihasilkannya hidrogen dan klorin. Hidrogen ini dihasilkan di kutub negatif baterai atau katoda, sedangkan klorin ini dihasilkan di kutub positif baterai atau anoda. Nah, dari mana sih dihasilkannya? Kita bisa lihat di perbandingan katoda dan di perbandingan anoda. Di perbandingan katoda, kita bisa lihat di Na, di natrium dan di air, reaksi natrium dan reaksi air itu memiliki potensial reduksi. Ketika potensial reduksinya paling besar akan menghasilkan reaksi reduksi. Nah, yang potensial reduksinya paling besar yaitu yang 2H2O, itu menghasilkan H2 atau hidrogen. Nah, sedangkan di perbandingan anoda ini ada reaksi Cl dan reaksi air yang menghasilkan oksigen. Nah, kedua reaksi ini juga memiliki potensial, tapi potensialnya oksidasi. Ketika potensial oksidasinya paling besar, maka akan menghasilkan reaksi oksidasi. Nah, namun di percobaan ini kan menggunakan larutan garam. Nah, sehingga yang dihasilkan di anoda ini yaitu berupa Cl atau klorin. Nah, sehingga ketika menambahkan garam, gas klorin akan dihasilkan dari NaCl. Nah, kenapa sih ditambahkannya garam? Karena untuk mempercepat proses elektrolisis. Nah, namun ada cara untuk menghasilkannya oksigen atau O2. Caranya itu dengan percobaan tanpa garam dan juga percobaan menggunakan voltase baterai yang lebih besar. Nah, percobaan tanpa garam tetapi memiliki kekurangan, yaitu dia reaksi elektrolisisnya menjadi lebih lama. Nah, ditambahkannya voltase baterai ini dengan istilah overvoltase, yaitu kondisi voltase yang dibutuhkan untuk suatu reaksi jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditunjukkan oleh potensial elektrodanya. Nah, ketika voltasenya ini ditambahkan atau voltase baterainya ini lebih besar dan percobaan tanpa garam, maka akan dihasilkannya oksigen. Kita bisa lihat di kertas ini yaitu oksigen di anoda dari H2O, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Seperti itu. Nah, jadi percobaan ini kan menggunakan natrium, sehingga di elektrolisis air ini natrium akan membuat di katoda atau di kutub negatif ini akan menghasilkan H2, sedangkan di positif atau anoda ini akan menghasilkan klorin Cl2. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.